Shalom, berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini Miss berharap kalian dalam keadaan sehat, semangat untuk mengikuti pelajaran pada pertemuan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 11, yaitu tentang tata surya. Di tata surya kita akan belajar tentang matahari dan juga planet, komet, asteroid, satelit, serta planet bumi, di mana akan mengalami rotasi dan revolusi. Pelajaran yang pertama yaitu kita akan membahas tentang matahari. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Dengan tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang galaksi. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan bagian-bagian dari matahari. Yang ketiga yaitu peserta didik mengetahui manfaat sinar matahari. Dan yang keempat yaitu peserta didik mengetahui akibat jika matahari tidak ada di tata surya atau di alam semesta. Pembahasan yang pertama yaitu tentang galaksi. Pernahkah kalian memandang langit di malam hari? Apakah yang terlihat olehmu? Ya, ada benda langit yang berkelip dan ada benda langit yang tidak berkelip. Sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas kumpulan bermiliar-miliar bintang yang saling berkelompok dengan banyak sekali hidrogen dan debu di antara bintang-bintang dan membentuk suatu putaran besar disebut dengan galaksi. Contoh galaksi yaitu galaksi Bima Sakti atau galaksi Milky Way. Di galaksi ini terdapat sistem tata surya, termasuk planet bumi. Galaksi Bima Sakti tersusun dari sekitar 100 miliar bintang. Jika dilihat dari atas, bintang-bintang di galaksi Bima Sakti tampak tersusun dengan lengan-lengan spiral yang keluar dari pusat galaksi. Selain galaksi Bima Sakti, terdapat sekitar 100 spiral galaksi lain yang tersebar di alam semesta. Galaksi yang terdekat dengan planet bumi dan tampak dengan mata telanjang adalah galaksi Andromeda. Sebagai bintang, matahari dikategorikan sebagai bintang karena matahari mampu menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri. Mengapa matahari tampak lebih besar dan lebih panas daripada miliaran bintang yang ada di langit? Ya, matahari sangat dekat dengan bumi, sehingga matahari tampak lebih besar, lebih cemerlang, dan lebih panas dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Bisa dilihat dari jarak matahari dari bumi. Matahari memiliki jarak ke bumi sekitar 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Dengan kecepatan cahaya 300 km per jam, cahaya matahari bisa sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Kemudian perbandingan besaran bumi dengan matahari. Diameter matahari yaitu 1.400 km
Jika dibanding dengan diameter bumi, maka diameter matahari 109 kali lebih besar dibanding diameter bumi. Kemudian, massa matahari sekitar 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Massa matahari kira-kira 300 kali lebih berat daripada massa bumi. Dan yang ketiga yaitu susunan matahari. Susunan matahari terdiri atas 70% massa matahari yang tersusun dari gas hidrogen, 28% gas helium, dan 2% unsur-unsur yang lebih berat, yaitu karbon, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, susunan lapisan-lapisan matahari. Bisa diperhatikan gambarnya. Ada lapisan dari luar ke dalam. Kita mulai dari luar, yaitu ada namanya korona. Disebut korona atau mahkota matahari karena berbentuk lingkaran cahaya putih yang sangat indah, dapat dilihat dengan koronagraf jika terjadi gerhana matahari total dengan suhu sekitar 1.700 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kromosfer. Kromosfer disebut juga sebagai atmosfer matahari, terbentuk atau berbentuk gelang merah di sekitar matahari, memiliki suhu rata-rata yaitu 27.800 derajat Celcius. Berikutnya yaitu fotosfer. Fotosfer atau lapisan cahaya merupakan cahaya yang tampak oleh mata kita sehari-hari. Cahayanya putih dan menyilaukan mata. Oleh karena itu, jangan memandang matahari secara langsung karena dapat merusak retina mata. Fotosfer menyediakan energi panas dan cahaya bagi kehidupan di bumi dengan suhu rata-rata 6.000 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu bagian inti, bagian yang paling panas. Bagian inti merupakan bagian terdalam dari matahari yang mencapai suhu hingga 15 juta derajat Celcius. Suhu yang tertinggi ini terjadi karena adanya reaksi fusi, yaitu penggabungan antara inti hidrogen menjadi inti helium yang menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Adapun cara untuk menghafal susunan lapisan-lapisan matahari yaitu mulai dari dalam keluar, infokrona yaitu in pada inti, fo pada fotosfer, kro pada kromosfer, dan na pada korona. Infokrona. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian lapisan matahari, yaitu yang pertama korona. Sudah disebutkan tadi bahwa korona merupakan lapisan matahari yang berbentuk seperti mahkota. Hal ini dapat kita lihat jika terjadi gerhana matahari total, di mana warnanya itu putih sehingga disebut seperti mahkota.
kromosfer. Kromosfer merupakan sebuah lingkaran yang berwarna merah. Lapisan ini menghasilkan cahaya yang dapat dilihat jika terjadi matahari total. Sedangkan fotosfer sudah disebutkan tadi bahwa fotosfer itu yang terlihat setiap hari, di mana warnanya juga putih dan sangat menyilaukan. Kegunaan cahaya matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu sinar X dapat digunakan dalam teknologi industri dan kesehatan. Sedangkan sinar gamma dapat digunakan dalam teknologi industri. Sinar ultraviolet dapat digunakan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis pada daun. Dengan adanya cahaya matahari, kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita. Juga kita dapat membedakan berbagai jenis warna. Dengan terjadinya panas di waktu siang dan dingin di waktu malam. Yaitu terjadinya musim panas dan musim dingin di setiap tahun. Radiasi matahari mempengaruhi pergerakan massa udara dalam bentuk angin, baik secara lokal maupun secara global. Radiasi matahari berpengaruh pada penguapan air di permukaan bumi sehingga menjadi awan. Bagi hewan dan manusia, sinar matahari pagi dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D yang berfungsi untuk metabolisme kalsium, sehingga dapat membentuk tulang yang kuat. Juga bisa digunakan sebagai pertahanan untuk menambah imun tubuh. Selanjutnya itu fakta yang terjadi jika matahari menghilang di luar angkasa. Fakta yang pertama yaitu kita akan menyadari ketika 8 menit kemudian. Hal ini disebabkan karena jarak matahari dan bumi sangat jauh, mencapai 150 juta kilometer. Dengan jarak tersebut, matahari sampai ke bumi dalam waktu 8 menit. Jadi, jika matahari menghilang di luar angkasa, kita cukup lama untuk menyadari hal tersebut. Yang kedua, setelah kita sadar, maka bumi akan menjadi gelap gulita. Karena matahari adalah sumber cahaya terbesar dan utama bagi bumi, maka ketidakadaannya akan membuat bumi menjadi gelap gulita, dan kita tidak bisa membedakan mana waktu siang dan mana waktu malam. Yang ketiga yaitu suhu bumi akan menurun. 1 minggu kemudian, suhu bumi akan menurun sangat drastis dari suhu di Indonesia misalnya, yang biasanya suhu 26 sampai 36 derajat Celcius akan menjadi 0 sampai min 17 derajat Celcius. Akan turun hujan salju, bahkan setelah 1 bulan seluruh air akan membeku karena suhunya akan semakin dingin, yaitu bisa mencapai minus 100 derajat Celcius. Kemudian fakta berikutnya. Fakta lain yang terjadi jika matahari menghilang dari angkasa, yaitu tumbuhan akan mati karena tidak adanya cahaya matahari. Seperti kita ketahui bahwa cahaya matahari untuk tumbuhan itu sangat penting karena dapat membantu dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari menghasilkan karbon dioksida yang sangat dibutuhkan
untuk proses fotosintesis. Dan juga tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang akan dihirup oleh makhluk hidup yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Namun, jika sinar matahari tidak ada, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Berikutnya, manusia dan hewan sulit untuk bertahan hidup. Manusia, hewan, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, ketika matahari sudah tidak ada, maka akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Karena manusia dan hewan akan kedinginan. Seperti kita tahu bahwa akibat jika matahari tidak ada lagi di permukaan bumi adalah suhu di bumi akan sangat turun, sehingga manusia dan hewan akan sangat kedinginan. Dan juga karena tumbuhan tadi sudah tidak memiliki karbon dioksida untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan itu tidak akan menghasilkan lagi oksigen untuk digunakan bernafas untuk dihirup oleh manusia dan juga hewan. Kemudian, karena tumbuhan dan hewan sudah mati, maka pasokan makanan itu akan sangat langka. Kemudian, karena air juga sudah habis, semua air yang ada di permukaan bumi itu sudah membeku, maka pasokan stok air itu sangat langka ketika matahari sudah tidak ada di bumi. Kemudian, hilangnya matahari akan mengakibatkan bumi kehilangan orbitnya, sehingga akan bergerak bebas. Hilangnya matahari akan berpengaruh terhadap gerakan semua planet yang ada di tata surya. Hal ini disebabkan karena matahari merupakan pusat lintasan dari tata surya. Karena matahari memiliki gaya tarik yang sangat besar antar planet-planet yang ada dalam sistem tata surya. Jika matahari sebagai pusat dari tata surya itu menghilang, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi energi yang akan mengakibatkan tata surya itu mengorbit sesuai rotasi masing-masing, dan akan mengakibatkan planet-planet tersebut bergerak bebas, sehingga dapat menimbulkan tabrakan antara planet dengan planet atau planet dengan asteroid, meteor, yang bisa menyebabkan planet-planet yang ada termasuk planet bumi akan menghasilkan gempa yang sangat dahsyat. Maka pada saat ini bersyukurlah kita jika matahari tetap masih diberikan Tuhan untuk kita nikmati hingga pada saat ini. Demikian pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada hal yang tidak kalian pahami mengenai pembahasan materi kita, silakan kalian bertanya lewat WhatsApp atau di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.